Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan yang baru dari kitab Masailul Jahiliyah. Kita sampai pada permasalahan atau tradisi yang ke-16. Berkata Al-Mujaddid rahimana wa rahimahullah, al-mas'alatu sadisata asyrata, permasalahan yang ke-16, i'tiyaduhum amma atahumullahu bi kutubis sihr. I'tiyaduhum yakni tindakan mereka, orang-orang jahiliyah itu mereka mengganti ajaran yang Allah datangkan kepada mereka bi kutubis sihr, dengan kitab-kitab sihir atau buku-buku sihir. Naam, yakni di antara sekian dari peradaban jahiliyah itu mereka suka sekali dengan ilmu-ilmu sihir. Mereka gandrungi sampai-sampai mereka berpaling dari Taurat, berpaling dari kitab yang Allah turunkan kepada mereka, yakni Taurat, dan menggantikannya dengan buku-buku sihir. Itulah kebiasaan orang-orang jahiliyah, berpaling dari al-haq kepada al-batil. Ya, faktornya banyak. Salah satunya di bahasan ini adalah karena mereka tidak suka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab itu kata Syekh, kama dzakarallahu dzalika fi qoulihi
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut di dalam firman-Nya, walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqum minal ladina utul kitaba kitaballah wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Surat Al-Baqarah ayat 102 sampai 103, 101 sampai 102. Yaitu lamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum, yakni tatkala datang kepada mereka seorang rasul dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang dengan membawa Al-Quran dari sisi Allah, yang mana Al-Quran itu membenarkan kitab yang ada pada orang-orang Yahudi, yaitu Taurat. Al-Quran membenarkan Taurat. Nabada fariqum minal ladina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Maka sebagian dari orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab itu, Taurat itu, mereka melemparkan kitabullah itu ke belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka itu tidak tahu, seolah-olah mereka tidak tahu. Wattaba'u ma tutla syayatin ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman alaihi salatu wassalam. Wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman itu tidak kafir. Sulaiman itu tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihra, mereka mengajarkan manusia tentang sihir. Mereka mengajarkan manusia tentang sihir. Naam. Ini surat Al-Baqarah ayat 101 sampai 102. Ini jadi dalil ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan ayat ini di sini sebagai dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang jahiliyah itu mereka meninggalkan kitab suci mereka, meninggalkan Taurat orang-orang Yahudi, dan itu mereka berpaling kepada buku-buku sihir. Mereka berpaling kepada buku-buku sihir, meninggalkan kebenaran untuk berpaling kepada kebatilan. Nah, maka di sini kenapa mereka meninggalkan kebenaran, meninggalkan Taurat, dan mereka berpaling kepada buku-buku sihir? Karena
Di dalam Taurat itu disebutkan tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Taurat ada perintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka tidak mau. Mereka tidak inginkan hal itu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menerangkan bagaimana di dalam Taurat menyebutkan sifat-sifat Nabi sampai mereka sangat mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifat beliau, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ya. Nah, begitu pula ada perintah di dalam Taurat untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga ada perintah di dalam Injil untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayatnya, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Ya wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Tatkala Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam berkata kepada Bani Israel bahwa sesungguhnya aku adalah seorang utusan Allah yang diutus kepada kalian dan membenarkan kitab yang ada sebelumku, yaitu Taurat. Ya wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan memberikan kabar gembira kepada kalian dengan akan ada seorang rasul setelahku nanti yang namanya adalah Ahmad. Nah, jadi Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam juga mengabarkan tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Sehingga ya mereka berpaling dari perintah di dalam kitab mereka kepada kitab-kitab sihir. Nah, bagaimana disebutkan oleh Allah ya Tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-A'raf, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Ya, surat Al-A'raf ayat 157 ya. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi, ya, mengikuti utusan Allah nabi yang ummi, yang gak bisa baca, gak bisa tulis. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang mereka dapati sifat-sifatnya tertulis di sisi mereka, yaitu di kitab Taurat dan Injil. Ya. Jadi di dalam Taurat dan Injil itu ada penyebutan tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Injil ya, bukan bukan Bibel. Bibel itu bukan Injil ya, itu perjanjian baru, perjanjian lama, itu bukan Injil. Ya. Itu kitab yang dikarang oleh manusia. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar.
Yang mana Nabi itu memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan menghalalkan kepada mereka yang baik-baik dan mengharamkan ya atas mereka yang buruk-buruk. Nah, ini disebutkan di sini. Jadi sisi pendalilannya adalah bahwa di dalam kitab-kitab mereka itu mengajarkan mereka kepada al-haq. Mengajarkan mereka kepada al-haq. Tapi ketika mereka berpaling daripada al-haq, apa yang menyebabkan mereka berpaling dari al-haq? Ya banyak ya. Sebab-sebab seseorang berpaling dari kebenaran itu banyak sekali. Ya, tetapi ya salah satunya di sini adalah karena mereka nggak mau mengikuti orang yang membawa al-haq itu. Ya. Jadi mereka tahu ini kebenaran. Yang dibawa ini kebenaran. Tapi mereka nggak mau ikut. Kenapa? Karena nggak suka dengan orang yang membawa kebenaran itu. Begitu. Ya. Jadi orang-orang jahiliyah, Yahudi, itu bukan mereka tidak tahu tentang Rasulullah, tahu sifat-sifat beliau, ya. Tahu juga bahwa di dalam Taurat ada perintah untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasara juga begitu, bukan nggak tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tahu juga bahwa ada perintah untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Allah Isa sudah berpesan untuk mereka, ya. Begitu pula ya di dalam Taurat yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Tapi begitu datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka nggak mau ikut. Nggak mau ikut. Kenapa nggak mau ikut? Karena nggak suka dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Mereka katakan ya kalau saja yang membawa ini orang lain gitu, ya. Atau yang membawa ini ya sahabat kita atau kabilah kita, ya, atau dari suku kita atau marga kita misalnya, ya. Marga kita ini sudah marga karamah, ya, nggak boleh ada orang lain. Kalau ada orang lain nanti guntur bumi, terjadi gempa, atau bisa ada malapetaka, ya. Jadi lahir dengan ini, ya. Jadi seperti jabatan-jabatan, ya. Nah, jadi kalau ada orang lain gak mau, dia bukan dari marga imam, mungkin marga penyiar atau marga pendakwah misalnya. Jadi kalau dia bukan dari itu, bukan dari keturunan kami, dia bukan dari Bani Israel, bukan dari orang-orang Yahudi begitu. Jadi nggak mau menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, dalam kondisi mereka tahu bahwa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah benar, gitu. Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Lalu apa? Bukan hanya sampai di situ, tapi begitu mereka meninggalkan kebenaran, mereka diuji oleh Allah dengan kebatilan. Yaitu apa? Cari sesuatu yang lain yang sekiranya bisa jadi tandingan, gitu. Ya, cari sesuatu yang lain. Cari sesuatu yang lain kira-kira apa? Kalau Nabi datang dengan mukjizat, mereka bisa datangkan hal-hal yang aneh, apa ya, sihir, gitu. Supaya apa? Sekiranya bisa jadi tandingan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan begini, kullu man tarakal haqqa fa innahu yubtala bil batil. Setiap orang yang meninggalkan kebenaran, maka dia akan diuji dengan kebatilan, ya. Setiap orang yang meninggalkan kebenaran, dia akan diuji dengan kebatilan.
Jadi kita bisa lihat ya orang-orang. Tadinya mereka belajar agama, mereka bagus, khusyuk, ya, beramal dengan ilmu. Tapi begitu dia tinggalkan pelajaran agama, dia tinggalkan al-haq, maka kita lihat mereka bergelimpangan dengan apa? Kekeliruan-kekeliruan. Apakah itu di bidang akidah, apakah itu di bidang muamalah, apakah itu di bidang muasyarah, apakah itu yang lebih parah lagi ya, dalam apa? Perkara-perkara yang ibadah dan seterusnya. Kita akan melihat mereka kalau ditinjau dari kacamata agama, syariat, ya kita yang paham ilmunya merasa aneh-aneh. Kenapa dia jadi aneh begini? Kenapa dia jadi aneh begini? Orang ini dulunya nggak kayak gini. Kenapa? Nggak perlu heran, nggak perlu bingung. Kenapa? Karena setiap orang yang meninggalkan kebenaran, dia akan diuji dengan kebatilan. Ya, setiap orang yang meninggalkan kebenaran, dia akan diuji dengan kebatilan. Nah maka Syekh mengatakan, falladhi yatruku minhum da'watar rusul minad da'wa ila tauhid wa ifradillahi bil ibadah wa bayani dzalik yubtala bi annahu yurawwiju lisyirki wal khurafat. Nah, orang yang meninggalkan ya dakwah yang dibawa oleh para rasul berupa dakwah kepada tauhid, mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah, ya, maka dia akan diuji dengan apa? Akan terjatuh dalam kesyirikan dan khurafat. Ya, begitu pula orang yang meninggalkan sunnah akan terjatuh diuji dengan bid'ah. Ya, orang yang meninggalkan manhaj salaf, dia akan diuji dengan apa? Hizbiyah, golongan-golongan. Ya, nah, dan seterusnya. Demikian, ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Dan di sini orang-orang jahiliyah parah ya. Ketika mereka meninggalkan kebenaran, dakwah tauhid, mereka beralih kepada sihir. Beralih kepada sihir. Nah, dan ini luar biasa sekali ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Maka kita katakan barang siapa yang meninggalkan kebenaran karena faktor-faktor keduniaan, maka sungguh orang ini dia telah berjalan pada jalannya orang-orang jahiliyah. Dia telah berjalan pada jalannya orang-orang jahiliyah. Kalau kita lihat ulama dulu ya, para imam-imam dalam mempelajari ilmu agama, itu luar biasa sekali. Seperti kisah ya Imam Nawawi ya, Imam An-Nasai ya. Kisah Imam An-Nasai itu beliau suatu ketika diusir dari majelis seorang imam, disuruh keluar karena di zaman dulu itu ada para imam yang punya persyaratan sangat ketat kalau datang di majelisnya. Jadi nggak boleh sembarangan, nggak boleh tiba-tiba nongol belajar, itu nggak boleh. Dia punya apa? Aturan-aturan ya. Nah, di antaranya ada seorang imam ahlul hadis namanya Salim. Itu dia punya syarat. Dia punya syarat kalau ada murid mau datang belajar duduk di majelisnya itu harus bawa 2 saksi. Harus bawa 2 saksi. Untuk apa? Untuk bersaksi bahwa orang ini orang baik, kita kenal dia, gitu ya. Nah, suatu ketika dan dia tidak mau walaupun kalau tidak bawa 2 saksi, walaupun anak raja dia nggak mau, ya, anak penguasa dia nggak mau duduk di majelisnya. Nah, suatu ketika Imam Nasai datang di majelisnya. Imam Nasai kan dia pakai 2 saksi ya, dia bawa 2 saksi. Dan Imam Nasai punya penampilan itu bagus, rapi, ya, wangi. Begitu Imam Nasai datang di majelisnya Imam Salim, itu beliau langsung duduk di depan. Duduk di depan, maka imam ini melihat, oh ini ada orang baru. Ada orang baru, duduk langsung di depan, tidak ada bawa saksi.
Disuruh keluar, suruh keluar. Kata imam, ini jangan-jangan anak penguasa ini, makanya semena-mena. Keluar, tidak boleh belajar kamu. Diusir keluar Imam Nasai. Tapi sudah diusir keluar begitu, Imam Nasai tidak pulang, tidak kecewa. Tapi Imam Nasai dulu dari luar masjid itu sambil dengar-dengar dibacakan hadis dari luar, dari balik dinding. Masih tetap belajar. Nah, tapi kalau kita zaman ini sudah jadi lain itu cerita. Itu sudah gawat, sudah nggak bisa dibayangkan apa yang terjadi. Nah, tapi itulah para ulama mereka sangat menjunjung kebenaran. Karena al-haqqu haqqu yu'tabar. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti dari siapapun. Dan dalam keadaan bagaimanapun. Kebenaran tidak akan pernah bisa berubah jadi kebatilan. Tidak akan pernah bisa. Mungkin orang yang membawa kebenaran suatu saat bisa tergelincir. Tapi kebenaran itu sendiri tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Maka kebenaran tetap kebenaran. Dan kebenaran itu al-haqqu haqqu yu'tabar. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Nah, maka poinnya adalah barang siapa yang meninggalkan kebatilan, meninggalkan al-haq, maka dia akan diuji oleh Allah dengan kebatilan. Kita lihat orang-orang yang sudah semakin jauh dari majelis ilmu, maka kita melihat mereka semakin simpang siur dalam muamalah mereka, dalam ibadah mereka, dan gaya berpikir, gaya berbicara mereka pun sudah tidak ada atharnya, tidak ada bekas-bekas ilmunya. Coba aja kalau kita lihat lama-lama ada orang yang dia pernah ngaji, terus lama dia baru nongol, pasti dia ngomong itu hal-hal yang memang itulah yang masuk di isi kepalanya. Itulah yang masuk di isi kepalanya. Kadang-kadang kita yang belajar terus, kita kalau dengar kadang-kadang bosan, malas dengar. Tapi karena itulah akibat orang yang jauh dari majelis ilmu. Jauh dari kebenaran. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ikhwan, ila huna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.